Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Farizal Amir dengan NIM 2295039. Saya salah satu mahasiswa hubungan internasional di Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi tugas akhir saya di mata kuliah Public Speaking. Dan selaku dosen pengampu Miss Konita, mohon izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang menjadi 3 potensi dalam hidup dan 3 hal yang harus diperbaiki dalam hidup saya. Oke, untuk yang pertama, ada sebuah hal potensi yang saya miliki dari saya kecil. Dari saya umur kurang lebih 5 atau 6 tahun, saya sudah memiliki potensi apapun yang saya sukai, apapun yang saya lakukan sampai saat ini, saya akan selalu menjadikan semua itu sebagai cuan. Seperti yang ada di belakang saya ini, saya tidak pernah berpikir sama sekali bahwa hal ini menjadi hobi saya pada saat saya dewasa. Dan saat ini pun saya juga tidak pernah memikirkan sama sekali yang di belakang saya ini menjadikan sebuah cuan. Lalu kenapa hal-hal seperti ini bisa saya lakukan pada hari ini? Karena tadi, ini adalah sebuah prinsip yang sudah saya tegakkan dari saya kecil. Dari saya umur 6 tahun sampai dengan dewasa, saya menjadikan suatu hal itu menjadi sebuah uang. Kita hidup di zaman yang sudah realistis, segala sesuatu itu membutuhkan uang. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada hasilnya, buat apa? Itu kita nggak butuh. Seperti saya suka naik gunung, saya menjadikan itu sebagai sebuah penghasilan. Dan ketika juga saya suka dunia elektrik, saya menjadikan sebuah penghasilan. Ketika saya menyukai sebuah acara, saya akan menjadikan semua itu penghasilan. Yang kedua, potensi yang saya miliki adalah saya orang yang paling konsisten. Kenapa konsisten ini menjadi sebuah potensi dalam hidup saya? Karena segala sesuatu yang saya lakukan dari kecil hingga sampai saya dewasa, saya selalu konsisten. Ketika aku pengen A, harus A. Ketika pengen B, dan itu harus B. Ya, saya sangat konsisten dan saya sangat yakin dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya tidak akan terlalu peduli apapun yang orang lain katakan. Yang ketiga, potensi yang menjadi hal paling besar dalam hidup saya adalah bertanggung jawab. Ya. Kenapa bertanggung jawab ini menjadi suatu hal yang sangat amat penting dalam potensi hidup saya? Karena kita hidup di zaman sekarang di mana kita hidup melalui banyak hal, melalui banyak rintangan, melalui banyak ujian dan segala macam. Kita jadi manusia harus bisa bertanggung jawab. Dan kenapa potensi itu ada pada diri saya? Karena saya orang yang paling konsisten. Ya, itu adalah di poin kedua. Makanya kenapa ketika sesuatu hal yang sudah saya rancang dan hal itu gagal, itu akan menjadi tanggung jawab buat saya. Jadi lumayan banyak. Kalau kita berbicara potensi, setiap manusia itu selalu punya potensi bisa lebih dari 10 seharusnya. Kenapa? Karena manusia hidup, apalagi kita bisa bilang di zaman sekarang, sudah banyak hal-hal yang bisa dilakukan ya. Jadi kita harus bisa menerapkan banyak hal, mencari banyak experience, knowledge dalam diri kita. Itu juga bisa ningkatin sebuah potensi dalam kehidupan kita. Lalu apa 3 hal yang harus diperbaiki dalam hidup saya? Yang pertama, yaitu adalah saya orang yang terlalu perfeksionis. Ya, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ketika saya melakukan sesuatu hal, ya, entah itu dalam usaha saya, entah itu dalam pendidikan saya, dan entah itu dalam kehidupan sehari-hari saya orang yang paling pengen sesuatu hal itu sempurna. Ya walaupun di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna, tapi ketika kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik, untuk berusaha lebih bisa menggapai suatu hal secara ugal-ugalan,
itu tidak ada salahnya. Lalu yang kedua adalah saya orang yang paling tidak mau untuk diatur. Ya, kenapa? Dari saya kecil, dari saya lahir, saya sudah punya prinsip dalam hidup saya. Ya, saya selalu bilang orang tua saya, ya, berikan kepercayaan kepada anaknya bahwa selagi tidak menjerumus ke hal-hal yang negatif, selagi tidak keluar dari norma-norma agama, ya, maka akan saya lakukan dengan baik. Kita boleh melawan atau menentang, ya. Itu bukan sebuah perlawanan dan bukan sebuah tindakan dosa, ya. Karena selagi kita bisa ngomong baik-baik dengan orang tua kita, selagi kita bisa ngasih alasan yang lebih make sense kepada kedua orang tua kita. Tapi aku pun sadar, ya, ketika aku tidak bisa diberitahu orang tua ataupun orang sekitarku, itu adalah aku orang yang tidak mau menerima kritik dan akan jatuhnya lebih egois. Jadi aku lebih bisa meredup hal itu mungkin untuk bisa mendengarkan kritik orang lain, bukan berarti tidak mau diatur oleh orang lain. Saya masih mau diatur jika memang kritiknya itu benar, seperti itu. Lalu masuk yang ketiga, ya, saya masih mengakui bahwa sampai saat ini saya tidak bisa memanajemen waktu dalam hidup saya. Banyak semua hal-hal yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari saya, dari perkuliahan, dari pekerjaan, dan lainnya. Dan itu masih sangat sulit untuk saya ubah dan masih saya proses untuk perubahan dalam hidup saya. Karena saya yakin sekali bahwa ketika kita bisa memanajemen waktu dengan baik, ketika kita bisa mengatur waktu kita itu dengan baik, itu akan jadi sebuah kebaikan buat kita. Karena prinsip dasar atasnya adalah saya orang yang paling konsisten dan saya juga orang yang paling ugal-ugalan. Jadi saya bisa tidur sehari hanya 2 jam karena yang saya lakukan itu sangat banyak. Dan itu sangat tidak sehat sebenarnya. Jadi kita boleh melakukan segala sesuatu hal, kita boleh mengejar dunia kita, tapi waktulah yang paling penting. Karena waktu tidak pernah bisa dibeli oleh uang, tapi uang bisa dihasilkan oleh waktu. Dan bukan berarti kita harus menghabiskan waktu itu untuk mencari uang. Oke, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.